Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nida Dwi Susanti, pasien 27 dari kelas 10 MIPA 5. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi vektor di R3. Berikut peta konsep vektor di R3. Yang pertama, penyajian vektor dibagi menjadi vektor posisi, vektor satuan, dan vektor dalam bentuk kombinasi linier. Yang kedua, operasi aljabar pada vektor di R3 dibagi menjadi penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan kesamaan dua vektor. Dan yang ketiga adalah panjang vektor. Sebelum ke penyajian vektor pada ruang ada dimensi 3. Untuk menentukan kedudukan atau letak titik di dalam ruang dimensi R3 dapat digunakan sistem sumbu koordinat siku-siku X, Y, dan Z dengan masing-masing sumbu saling tegak lurus dan berpotongan di sebuah titik O yang disebut pusat sumbu koordinat. Penyajian vektor. 1. Vektor posisi. Vektor yang berpangkal pada titik pangkal koordinat komponen sebuah vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor satuan, seperti pada gambar 1.2 di bawah ini. Menentukan vektor posisi dari dua titik. Jika diketahui A, X1, Y1, dan Z1, dan B, X2, Y2, Z2, maka vektor AB X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Selanjutnya, nomor 2, vektor satuan. Vektor satuan dari semarang vektor A yang bukan vektor 0 di R3 yaitu vektor yang searah dengan vektor A besarnya satu satuan. Jika vektor A, X, Y, Z, vektor satuan dari A dapat ditentukan dengan rumus seperti di bawah ini. Selanjutnya, penyajian vektor yang ketiga, yaitu kombinasi linier. Misalkan V adalah ruang vektor dan vektor V1 dan vektor V2 adalah dua vektor dalam V, maka V berlaku dengan skalar. Artinya, kita dapat mengalihkan vektor V1 dan vektor V2 dengan skalar. Sebutlah K dan M, sehingga terbentuk vektor K vektor V1 dan M vektor V2. Nah, vektor ini disebut sebagai kombinasi linier. Yang kedua, operasi pada vektor R3. 1. Penjumlahan vektor. Jika vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, dan B3, maka vektor A plus vektor B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, dan A3 plus B3. Untuk mempermudah menjumlahkan bisa diubah dalam bentuk kolom seperti ini. Yang kedua, pengurangan vektor. Jika vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, dan B3, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, A3 dikurangi B3. Nah, cara pengurangan vektor sama dengan seperti cara penjumlahan vektor sebelumnya. Yang ketiga, perkalian skalar dengan vektor. C dikali A, K adalah skalar, A adalah vektor. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Dengan catatan, jika K positif, K kecil dari 0, arah C searah dengan A. Yang kedua, jika K negatif, K kecil dari 0, arah C berlawanan dengan A, seperti contoh di bawah ini. Kesamaan dua vektor. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Selanjutnya adalah panjang vektor. Misalkan vektor A terletak di dalam ruang sehingga vektor A sama dengan A1
A1I plus A2J plus A3K tampak pada gambar di samping. Panjang vektor A dapat ditentukan dengan rumus di bawah ini. A sama dengan akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus 3 kuadrat. Berikut beberapa soal yang telah saya buat. Nomor 1, diketahui vektor A sama dengan 2I min 3J plus K, vektor B sama dengan I min 3J plus K, vektor C sama dengan 4I plus J min K. Tentukan A, vektor A plus vektor B plus vektor C, B, vektor A min vektor B min vektor C. Soal nomor 2, diketahui vektor A sama dengan 3 min 3, 2 dan vektor B 2, 1, 3. Maka tentukan vektor A dikali vektor B. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Maaf jika presentasi saya ini kurang jelas, karena saya juga dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.